Perkenalkan, nama saya Jarwika, guru SMA Negeri 1 Beber, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, HCD Wilayah 10. Saya mengajar bidang studi sejarah dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pembelajaran tentang materi Majapahit. Kemarin kita sudah membahas tentang materi Kerajaan Singasari. Ya, Kerajaan Majapahit merupakan kelanjutan dari Kerajaan Singasari. Ya. Kita ketahui pada masa raja terakhir Singasari yaitu Kertanegara. Raja Kertanegara ini diruntuhkan atau diserang oleh raja dari keturunan Kediri yaitu Jaya Katuang, sehingga Kerajaan Singasari hancur, maka muncul kembali Kerajaan Kediri. Namun kemudian dalam peristiwa tersebut ya ada satu tokoh atau satu pemimpin yang lolos dari pembunuhan dalam serangan tersebut, yaitu Raden Wijaya. Raden Wijaya bisa selamat lalu melarikan diri ke Madura dan minta perlindungan kepada penguasa di sana yaitu Arya Wiraraja. Atas jasa baik Arya Wiraraja, maka Raden Wijaya bisa diterima, diampuni oleh Jakatwang dan diberikan hadiah dalam bentuk tanah, yaitu tanah Trip, yang kemudian tanah ini dijadikan sebagai pemukiman yang dinamakan dengan Majapahit. Nah, disinilah kemudian Majapahit itu awalnya adalah merupakan kampung kecil, tempat pemukiman dari keturunan Raden Wijaya. Tapi kemudian Majapahit kita ketahui berkembang menjadi sebuah kerajaan besar. Bahkan kerajaan ini merupakan kerajaan terbesar di Indonesia dan mewakili kejayaan bangsa kita pada masa lampau. Nah, pada umumnya kerajaan-kerajaan yang lain, di mana kerajaan Majapahit itu tidak merupakan kerajaan lokal. Kerajaan lokal adalah kerajaan dengan ruang lingkup wilayah yang kecil, hanya wilayah tertentu, daerah tertentu, pulau tertentu. Seperti kita ketahui contohnya adalah Kerajaan Singasari, Kerajaan Kediri, Kerajaan Kutai atau sebelumnya Tarumanegara. Itu adalah contoh-contoh dari kerajaan lokal. Namun kita ketahui bahwa Kerajaan Majapahit ini adalah merupakan kerajaan besar ya, dengan wilayah yang meliputi seluruh wilayah Indonesia sekarang, bahkan beberapa wilayah negara tetangga kita dulu adalah wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Tetapi kita ketahui pada awalnya Kerajaan Majapahit itu adalah kerajaan kecil ya, hanya sebuah desa ya, kemudian ternyata berkembang menjadi kerajaan besar. Faktor-faktor apa yang mendorong Kerajaan Majapahit berkembang menjadi kerajaan besar? Ternyata kalau kita analisis ya, bahwa Kerajaan Majapahit bisa berkembang menjadi kerajaan besar itu didorong oleh faktor yang pertama, letak Majapahit sangat strategis di tengah-tengah Indonesia. Kalau kalian lihat, Majapahit itu ada di Jawa Timur ya, di Jawa Timur. Kalau kita lihat peta Indonesia, Jawa Timur itu letaknya di tengah-tengah Indonesia, sehingga mudah memainkan peranan baik dalam bidang politik maupun bidang ekonomi ya ini. Baik. Lalu yang kedua, mundurnya kekuasaan kerajaan-kerajaan besar baik di Indonesia maupun di sekitar Indonesia. Ya, dari berbarengan munculnya Majapahit, kerajaan-kerajaan besar di Indonesia itu sedang mengalami proses kemunduran. Begitupun kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar negara kita, ya seperti yang ada di Vietnam, kemudian di Kamboja, itu sedang mengalami satu proses kemunduran. Ini menguntungkan Majapahit berkembang tanpa mendapatkan saingan. Ya. Lalu yang ketiga, memiliki tokoh-tokoh negarawan yang cakap. Majapahit bisa besar, bisa berkembang menjadi sebuah kerajaan yang kekuasaannya luas. Itu karena memiliki tokoh-tokoh negarawan yang cakap. Cakap di sini adalah pandai, pintar dalam mengelola negara. Ya ini. Contoh yang bisa saya munculkan adalah Raden Wijaya. Raden Wijaya ini adalah pendiri Majapahit. Ketika Raden Wijaya melihat ya ada kedatangan tentara Cina ya, yang tujuan awalnya untuk menghukum ya Raja Kertanegara dari Singasari, mereka tidak tahu tentang runtuhnya kerajaan Singasari, Raja Kertanegara runtuh itu. Oleh karena itu ketidaktahuan itulah dimanfaatkan oleh Raden Wijaya yang kemudian serangannya diarahkan kepada Jaya Katuang dari Kediri. Maka dengan bantuan tentara Cina yang jumlahnya besar, begitu mudahnya
Raja Jakatwang dikalahkan. Lalu kemudian dengan taktik yang sangat jitu, tentara-tentara Cina itu kemudian bisa diusir dengan cara mereka dibuat pesta, di dalamnya ada mabuk, ya, minum minuman keras sehingga mereka lupa, sehingga dengan mudahnya tentara-tentara Cina itu dihancurkan dan terusir dari negeri kita kembali ke negaranya dengan membawa kesan bahwa Majapahit, bahwa kerajaan di Jawa itu raja yang sangat kuat, ya ini. Kemudian kita lihat ada Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang patih Majapahit yang mempunyai gagasan besar ingin menyatukan Nusantara. Ya, yang lain misalnya Hayam Wuruk. Ini adalah negarawan-negarawan yang dimiliki oleh Majapahit yang membawa, ya, Majapahit bisa berkembang menjadi kerajaan besar. Begitupun negara kita, ya. Saat sekarang negara kita memerlukan tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin yang cakap dalam mengelola negara, sehingga nanti negara kita itu akan berkembang besar. Lalu yang keempat, menguasai jalur-jalur perdagangan, baik perdagangan nasional maupun perdagangan internasional, sehingga banyak sekali kapal-kapal datang yang berkunjung ke Majapahit dan memberikan kontribusi bagi kemajuan Majapahit. Lalu menghasilkan komoditas perdagangan yang diminati, disukai oleh pedagang-pedagang asing. Ya, dengan demikian bahwa Majapahit bukan menjadi tempat transit saja, tapi menjadi sebuah tujuan perdagangan. Ya, dan ini memberikan keuntungan bagi Majapahit. Ya. Dan yang terakhir, memiliki angkatan perang yang kuat, di mana angkatan perang yang kuat memberikan kontribusi bagi terciptanya keamanan di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Majapahit dan bisa memperluas wilayahnya. Demikian, ya, faktor-faktor yang mendorong Majapahit berkembang menjadi sebuah kerajaan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.